Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DHCP versi 4 dan DHCP versi 4 Relay Agent, di mana pada topologi terdapat dua kotak, yaitu kotak berwarna kuning dan kotak berwarna biru. Nah, pada kotak berwarna kuning kita akan mengkonfigurasi DHCP langsung pada router 1, mana router 1 ini akan bertindak sebagai DHCP server untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 yang sudah kita konfigurasi pada video sebelumnya. Kemudian, pada kotak berwarna biru, DHCP server merupakan perangkat tersendiri yang berbeda jaringan dengan PC4 dan PC5, sehingga diperlukan relay agent pada router 1 untuk menghubungkan antara DHCP paket DHCP router 1 ke DHCP server. Nah, pertama-tama kita mulai dulu mengkonfigurasi router 1 sebagai DHCP server untuk VLAN 10, 20, dan 30. Oke, pertama kita akan coba lihat IP pada interface-nya. Untuk tiap default gateway dan sub-interface ini sudah dikonfigurasi, sehingga kita akan langsung mengkonfigurasi DHCP pool untuk VLAN 10, 20, dan 30. Dengan perintah IP DHCP pool dilanjutkan dengan nama pool tersebut, yaitu VLAN 10, kemudian jaringannya atau networknya adalah 192.168.10.255.255.255.0, dan default gateway-nya dengan perintah default router yaitu 192.168.10.1. Nah, parameter lain yang bisa kita atur di DHCP pool ini yaitu DNS server dan domain name-nya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa mengatur DNS server dan domain name. Namun pada video kali ini kita cukup mengkonfigurasi network atau jaringan dan default routernya atau default gateway-nya. Nah, kita lanjutkan dengan pool yang kedua, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Networknya adalah 192.168.20.255.255.255.0. Lanjutkan dengan defaultnya adalah 192.168.20.1. Oke, dan pool yang terakhir IP DHCP pool VLAN 30. Ini harus 30. Nah, networknya adalah 192.168.30.0.255.255.255.0. Dan defaultnya adalah 192.168.30.1. Oke, router sebagai DHCP server sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan coba cek terlebih dahulu, kita coba validasi terlebih dahulu, verifikasi dengan perintah show IP DHCP pool. Oke. Nah, di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di mana IP address range-nya 192.168.30.1 sampai 254. Nah, kita perlu nih tambah satu konfigurasi lagi, yaitu IP DHCP exclude address, di mana exclude address ini mengecualikan alamat IP yang sudah kita atur secara statik agar tidak diberikan ke klien atau ke host. Oke. Yaitu 192.168.10.1.20.1 dan 30.1. Lalu kita cek kembali di show IP DH
CP pool. Kalau pool ini berarti semua pool yang dibuat. Kalau mau salah satu aja, pool dilanjutkan dengan nama poolnya. Itu misalkan VLAN 10. Nah, jadi cuma satu aja yang diperlihatkan, di mana di sini ada exploit address-nya sejumlah 3. 3 di sini ya yang kita konfigurasi tadi, 192.168.10.1, 20.10.1, dan 30.1. Nah, kita akan coba melihat jalannya paket DHCP pada PC1. Ini router 1. Router 1 bertindak sebagai DHCP server, memberikan alamat IP ke VLAN 10 PC1. Kemudian PC1 akan memberikan kembali DHCP request. Jadi proses DHCP kan ada 4. DHCP discover, over, request, dan acknowledgement. Dimana pada DHCP discover, alamat MAC address dan alamat IP address-nya adalah bertipe broadcast, yaitu all-F dan 255. Nah, di sini broadcast-nya adalah all-F dan IP address-nya adalah 255.255.255.255, yaitu IP untuk broadcast juga, di mana dia ingin mencari si DHCP server dengan portnya adalah 68, destination-nya 67. Nah, kemudian begitupun pula dengan PC2. Kita lihat DHCP. Nah, DHCP successful dimulainya adalah 192.168.20.2 yang diberikan oleh si router 1. Karena 20.1 itu sudah digunakan, juga alamat IP berikutnya yang tersedia yaitu 192.168.20.2. Pun pula dengan PC3. Oke, berhasil juga. Kalau kita verifikasi di show IP DHCP binding, nah maka akan terlihat bahwa alamat 10.2 diberikan kepada hardware dengan MAC address ini berikut, 20.2 berikut, dan 30.2 MAC address-nya adalah berikut ini. Sehingga kalau kita coba lakukan ping dari PC1 ke PC3, cek apakah masih ada masalah koneksi antara PC1 dengan PC3, ping 192.168.30.2. Oke, ping berhasil dilakukan dan ke VLAN 20 ke PC2. Oke, ping juga berhasil dilakukan. Nah, si router sebagai DHCP server sudah berhasil kita konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kotak yang biru, di mana DHCP server ini berbeda jaringan dengan PC4 dan PC5. Sehingga apabila PC4 mengirimkan DHCP discover yang itu adalah broadcast, si router ini tidak akan meneruskan broadcast address. Seperti itu, dia akan memblok, mendiscard, membuang paket-paket yang merupakan broadcast, sehingga diperlukanlah relay agent, bantuan. Itu caranya adalah kita lihat bahwa router 1 ini yang terhubung ke switch 1 adalah interface gigabit Ethernet 02, dan yang terhubung dengan regional 2 di sini dan DHCP server adalah gigabit Ethernet 00, di mana kita lihat bahwa gigabit Ethernet 00 ini belum memiliki alamat IP address, sehingga kita bisa memberikan perintah bahwa gigabit Ethernet 00 ini harus mencari secara otomatis
Jadi router itu bisa sebagai DHCP client juga. Jadi kita masuk ke interface gigabit 00, IP address DHCP. Jadi kalau secara statis, itu kan kita perintahnya IP address, kemudian alamat IP-nya. Kalau secara otomatis kita bisa memberikan IP address DHCP dengan catatan router di seberangnya itu sudah dikonfigurasi DHCP pool. Nah, di sini interface gigabit 00 itu mendapatkan alamat IP 209.100.1.2 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.128. Hostname-nya adalah router 1, yaitu router ini. Kemudian routing dengan proses OSPF ini sudah berhasil juga full statusnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke DHCP relay, yaitu interface gigabit 02. Jadi, interface yang terhubung ke DHCP client yang kita akan atur sebagai relay agent-nya. Interface gigabit Ethernet 02, lanjutkan dengan IP helper address. Nah, IP helper address ini yaitu yang dimasukkan adalah alamat IP di mana DHCP server tersebut berada, yaitu 209.200.1.2. Ini. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat simulasinya, kita percepat aja. PC4. Oke, karena dia broadcast, maka PC5 juga akan menerima broadcast DHCP tersebut. Nah, kemudian router 1 akan mengirimkan karena tadi ada relay agent gitu. Dan DHCP server akan memberikan alamat IP yang tersedia ke PC4. Lalu si PC4 akan memberikan DHCP request dan kembali DHCP server akan memberikan DHCP acknowledgement. Nah, oke. Seperti itu proses untuk DHCP relay agent. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di PC4, maka dia akan mendapatkan alamat 192.168.80.5. Karena pada DHCP server itu sudah dikonfigurasi atau diatur bahwa alamatnya itu alamat yang diberikan mulai dari 192.168.80.5. Gitu. Itu pula dengan PC5 buat DHCP-nya. Oke. Dia akan mendapat 192.168.80.6. Sehingga kalau kita coba lakukan ping ke PC4, maka ping berhasil dilakukan. Kemudian kalau kita coba ke VLAN 30, ya, ping juga berhasil dilakukan. Oke, jadi cukup sekian video dari saya terkait dengan DHCP versi 4 dan DHCP versi 4 Relay Agent. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai DHCP versi 6. Kemudian untuk file paket tracer dan juga konfigurasi, rekan-rekan bisa download di link yang ada pada kolom deskripsi. Kemudian apabila ada kritik dan saran, silahkan berikan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, bye.